wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bab pernikahan menurut Islam. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari saya, nama saya Murifki Maulana. Nama saya Randy. Nama saya Agis. Nama saya Adi. Nama saya Rizky. Nama saya Tisa. Nama saya Nisa. Nama saya Ira. Mungkin cukup sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga harmonis. Dimulai dengan akad nikah. Pernikahan melibatkan tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah dan perlindungan, serta hak istri untuk mendapatkan kasih sayang. Tujuan utamanya adalah menciptakan kehidupan yang sakinah, mawadah, dan warohmah, serta menjaga kehormatan dan melahirkan keturunan yang baik. Sebagai salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk di materi yang kedua ini, di sini kita akan menjelaskan tentang hadis dan dalil pernikahan. Yang pertama yaitu dalil nakli. Dalam surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21, Allah berfirman, Bismillahirrohmanirrohim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya ayat ini menggambarkan pernikahan sebagai tanda kebesaran Allah yang menciptakan pasangan untuk saling mencintai dan rasa tentram. Nah, yang kedua yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." Hadis ini menekankan pentingnya menikah untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak diinginkan. Materi yang ketiga menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Jadi, tujuan pernikahan dalam Islam sangat luas, mencakup kebutuhan manusia, pembangunan keluarga, peningkatan ibadah, dan juga melanjutkan keturunan. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan menjadi pondasi kehidupan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Tujuan-tujuan utama pernikahan dalam Islam antara lain, yang pertama, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Yang kedua, meningkatkan ibadah. Yang ketiga, membentuk keluarga yang harmonis dan stabil. Yang keempat, menjaga kesucian diri. Yang kelima, melanjutkan keturunan. Yang keenam, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketujuh, menyempurnakan agama. Materi yang keempat yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama adalah wajib. Hukum pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu secara finansial dan fisik, secara khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah. Yang kedua, sunnah. Hukum pernikahan sunnah bagi mereka yang sudah mampu secara finansial dan fisik, namun tidak khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, makruh. Hukum pernikahan menjadi makruh jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pernikahan secara lahiriah dan secara batiniah, baik keterbatasan ekonomi atau kondisi kesehatan. Yang keempat, mubah. Hukum pernikahan menjadi mubah atau boleh dilakukan jika seseorang memiliki kebutuhan khusus atau khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Yang kelima, haram. Hukum pernikahan menjadi haram jika pernikahan tersebut akan menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi salah satu pihak, seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan pasangan atau melakukan penipuan. Untuk materi yang kelima yaitu menjelaskan tentang hukum memilih pasangan dalam pernikahan. Dalam memilih pasangan dalam pernikahan, Islam menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlak, serta memperhatikan aspek-aspek lain seperti keturunan dan harta. Namun yang paling utama adalah memilih pasangan yang memiliki agama dan akhlak yang baik, karena hal ini akan menjadi fondasi utama rumah tangga yang bahagia dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang keenam adalah ketentuan.
Pernikahan dalam Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi agar dianggap sah secara syariat. Beberapa ketentuan tersebut meliputi rukun nikah, syarat sah nikah, dan ketentuan terkait wali nikah, saksi, serta ijab dan qabul. Rukun nikah. Yang pertama, mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, wali nikah. Ketiga, saksi nikah. 4, ijab dan qabul. Yang kelima, ucapan ijab dan qabul. Syarat sah nikah. Yang pertama, kedua mempelai beragama Islam. Yang kedua, tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga, tidak sedang dalam ihram. Yang keempat, bukan mahram. Yang kelima, wali nikah. Yang keenam, dihadiri 2 orang saksi. Yang ketujuh, ijab dan qabul yang sah. Nah, materi yang ketujuh menjelaskan pengertian talak dan iddah. Talak merupakan salah satu istilah yang berhubungan dengan perkawinan merujuk KBBI. Talak adalah perceraian antara suami dan istri. Lepasnya ikatan perkawinan masih soal definisi talak. Sudarsono dalam Hukuman Perkawinan Nasional menyebutkan talak adalah salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga. Untuk yang kedua yaitu iddah. Iddah yang berarti waktu menunggu. Di dalam agama Islam adalah sebuah masa menunggu dan menahan diri bagi seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya untuk dapat kembali menikahi laki-laki lain. Masa iddah dapat berlaku ketika seorang perempuan yang diceraikan karena suaminya mati atau cerai ketika suaminya masih hidup. Tujuan adalah untuk menjaga hubungan darah suaminya. Dikhawatirkan seorang wanita sedang mengandung saat akan menikah lagi sehingga anaknya menjadi anak pria yang dia nikah. Terkecuali perempuan usia 35 tahun ke atas dan memang tidak bisa hamil lagi. Perempuan tersebut tidak memiliki masa iddah. Materi yang ke-8 menjelaskan tentang rujuk. 1. Pengertian rujuk. Konsep rujuk dalam bahasan fikih Islam dibicarakan dalam permasalahan talak 1 dan talak 2. Dapat diartikan bahwa rujuk adalah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh mantan suami. Dalam istilah hukum Islam dikenal istilah rujuk dan istilah raja'ah yang keduanya semakna. Definisi hukum dalam pengertian fikih menurut Al-Mahili adalah kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak bain selama masa iddah. Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali dalam ikatan pernikahan. 2. Hukum rujuk. Dalam satu sisi rujuk adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Jika membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Hukum rujuk demikian sama dengan hukum pernikahan. Dalam mendudukan hukum rujuk itu ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunnah. Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Untuk materi yang ke-9 menjelaskan tentang Undang-Undang Pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan. Undang-undang ini mengatur tentang perkawinan, perceraian, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkawinan. Definisi dan tujuan perkawinan. Undang-undang mendefinisikan perwakilan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang yang kedua ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah undang-undang yang mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan utama adalah menaikkan minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Definisi dan tujuan perkawinan. Undang-undang ini mengatur tentang dispensasi kawin, yaitu izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia
19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk menekankan angka perkawinan anak, melindungi hak anak, dan meningkatkan kualitas hidup anak. Baik, untuk materi terakhir menjelaskan tentang hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan dalam Islam yaitu menjaga keturunan. Hifdzu al-nasli, memperoleh ketenangan dan kedamaian. Adapun penjelasan lebih dari beberapa hikmah tersebut sebagai berikut. 1. Menyempurnakan separuh agama. Pertama, pernikahan dianggap sebagai langkah yang dapat membuat seseorang untuk menyempurnakan separuh agamanya. Konsep ini berasal dari hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa menikah merupakan bagian dari ibadah dan dapat memperkokoh iman seseorang dengan menjalani pernikahan yang islami. Seseorang dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. 2. Menjaga diri dari zina. Dalam masyarakat yang seringkali dipenuhi dengan godaan dan kemudahan akses terhadap kehidupan seksual yang bebas, pernikahan menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga moralitas dan kehormatan diri. 3. Mewujudkan ketenangan jiwa. Pernikahan membawa manfaat dalam menciptakan ketenangan jiwa. Pasangan suami istri saling mendukung, mengasihi, dan memahami satu sama lain, menciptakan suasana keluarga yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. 4. Menyambung keturunan. Pernikahan adalah cara untuk menyambung keturunan secara islami. Dalam Islam, memiliki keturunan yang saleh merupakan salah satu tujuan hidup yang mulia. Dengan membentuk keluarga yang baik dan mendidik anak-anak dalam ajaran Islam, seseorang dapat membentuk generasi yang bertakwa dan bermanfaat bagi masyarakat. 5. Meningkatkan derajat di sisi Allah SWT. Pernikahan juga memberikan peluang untuk meningkatkan derajat di sisi Allah. Dalam ajaran Islam, menikah adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad dan orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan datangnya dari Tuhan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.